Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Ibu dosen dan juga kakak asisten dan juga teman-teman sekalian. Di sini kita dari kelompok 4 kelas 11 akan mempresentasikan mengenai proposal proyek mata kuliah Pancasila kita yang berjudul Pemberdayaan Masyarakat Desa Cimekar, Kecamatan Cileunyi melalui produksi sambal lele sebagai sumber pendapatan alternatif. Namun sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Dimulai dari saya dan Rizal Setiana dengan NIM 198244161. Dan saya Anandita Khairunisa Nur Samsudin dengan NIM 198240005. Saya Agung Sofyan dengan NIM 198242009. Saya Mawali Darusman dengan NIM 1982403. Dan saya angkatan terakhir Adrian Alif Muhammad dengan NIM 198240053. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang daftar isi yang akan kami bahas. Yang pertama itu adalah latar belakang, yang kedua perumusan masalah, yang ketiga tujuan kegiatan, yang keempat manfaat kegiatan. Selanjutnya, yang kelima ada sasaran, yang keenam ada pihak terkait, ketujuh metode pelaksanaan, kedelapan roadmap, kesembilan jadwal kegiatan, dan 10 RAB. Yang ke-11 daftar pustaka, dan yang terakhir Q&A. Oke. Latar belakang. Setelah banyak diskusi dengan asisten dosen dan juga pertimbangan yang kami lakukan, kami memilih untuk mengganti produk dan juga lokasi pemberdayaan masyarakat ini. Eh, Kami memilih Kecamatan Cileunyi, tepatnya di Desa Cimekar, dan mengganti produk dengan bahan baku yang sama, yaitu ikan lele, tapi diinovasikan menjadi sambal botol ikan lele. Setelah kami analisis, Kecamatan Cileunyi memiliki kondisi geografis berupa lembah yang dilalui oleh sungai-sungai kecil. Hal ini menarik minat masyarakat untuk membuat galian kolam ikan. eh Wilayah Cileunyi ini merupakan salah satu sentra budidaya ikan lele dan salah satu peternakan ikan lele yang ada di Kecamatan Cileunyi itu namanya Zaini Zaini Farm yang ada di Desa Cimekar. Hasil panen ikan lele di sini itu masih dijual dalam bentuk ikan segar yang memiliki kendala fluktuasi harga dan ketidakstabilan permintaan pasar serta resiko kerusakan. Masyarakat belum memanfaatkan teknologi untuk membuat inovasi produk yang bisa dijual dan menjadi sumber pendapatan alternatif mereka. Upaya pembuatan sambal ikan lele ini merupakan solusi untuk hal-hal tersebut dan dapat menjadi peluang kerja bagi masyarakat desa. Selanjutnya, berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan tadi, kita menemukan beberapa masalah. Yang pertama adalah bagaimana cara meningkatkan pemahaman dan keterampilan masyarakat Desa Cimekar dalam mengoptimalisasikan sumber daya yang ada secara efektif. Lalu, yang kedua, apa saja tantangan dalam inovasi produk ikan lele menjadi sambal lele berkualitas tinggi dan bagaimana cara mengatasinya? Yang ketiga, bagaimana strategi terbaik untuk memperkenalkan produk sambal lele kepada masyarakat Desa Cimekar agar mereka memahami dan tertarik untuk mencoba produk tersebut? Yang keempat, apa saja metode edukasi yang paling efektif untuk membantu masyarakat Desa Cimekar dalam menginovasikan ikan lele menjadi sambal lele? Yang kelima, apa strategi digital marketing yang paling efektif untuk meningkatkan daya saing sambal lele di pasar? Oke. Jadi setelah diketahui rumusan masalah yang sudah disebutkan, tujuan kegiatan kita kali ini adalah yang pertama mengajak masyarakat Desa Cimekar untuk bisa mengaplikasikan sumber daya yang ada. Nah, apa tuh sumber daya yang ada tuh? Kita mengambil sumber daya ikan lele, menginovasikan ikan lele menjadi produk sambal lele yang berkualitas tinggi, berkuantitas, dan mudah didapat. Setelah menginovasikan ikan lele menjadi produk sambal lele, kita akan mengenalkan produk tersebut kepada masyarakat Desa Cimekar. Selanjutnya, kami akan memberikan edukasi kepada masyarakat Desa Cimekar agar bisa menginovasikan lele menjadi produk sambal lele. Dan yang terakhir, memasarkan produk sambal lele melalui digital marketing sehingga dapat menjangkau pasar di seluruh Indonesia, khususnya di Jawa Barat. Baik, selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan mengenai manfaat kegiatan yang sekiranya dapat kita peroleh. Yang pertama, bagi tim penulis, kegiatan proyek ini dapat menumbuhkan jiwa sosial bagi tim penulis untuk saling peduli terhadap masalah yang dihadapi masyarakat, khususnya di lingkungan sekitar kampus ITB. Nomor kedua, kegiatan proyek ini mengajarkan tim penulis terkait kemampuan berpikir kritis dalam memecahkan permasalahan, khususnya pada konteks pengembangan ekonomi melalui UMKM. Kemudian, dalam proses pembuatannya, tim penulis juga dapat terlatih dalam mengembangkan kreativitas diri dengan melibatkan berbagai keterampilan, termasuk pembuatan poster dan juga pengeditan video. Lalu, bagi masyarakat Desa Cimekar sendiri,
Terdapat beberapa manfaat dari kegiatan ini. Yang pertama adalah masyarakat Desa Cimekar memiliki pemahaman dan keahlian dalam membuat produk sambal lele yang dapat bersaing dengan produk lain di pasaran. Yang kedua, masyarakat Desa Cimekar dapat menjadi lebih produktif karena dengan adanya produksi sambal lele, maka ketersediaan lapangan pekerjaan pun menjadi semakin meningkat dan juga dapat mengurangi angka pengangguran. Kemudian, produk sambal lele yang telah dibuat dapat dijual secara luas melalui metode digital marketing, sehingga dapat menjangkau pembeli yang lebih luas dan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat Desa Cimekar yang mengelola UMKM sambal lele tersebut. Kemudian yang terakhir adalah UMKM produk sambal lele di Desa Cimekar yang berkembang ini dapat meningkatkan kebanggaan masyarakat dan menjadi identitas lokal bagi Desa Cimekar. Mengenai sasaran dari kegiatan kita kali ini yaitu masyarakat Desa Cimekar. Secara umum, Desa Cimekar memiliki luas tanah sawah sebesar 264,7 hektar, sehingga masyarakat di sana umumnya bermata pencaharian sebagai petani. Tetapi di sana juga ada kegiatan ekonomi lain seperti peternakan, perdagangan, kerajinan, usaha kecil, dan kegiatan ekonomi lainnya. Kehidupan sosial di Desa Cimekar cenderung berorientasi pada gotong royong dan kerjasama dalam berbagai kegiatan dalam kehidupan mereka. Akses terhadap pendidikan di sana bisa digapai hingga sekolah menengah. Namun untuk pendidikan yang lebih tinggi, perlu untuk pergi ke kota terdekat. Secara khusus, sasaran kami adalah masyarakat yang memiliki beberapa permasalahan yang bisa kita bantu dan carikan solusinya. Yang pertama adalah masyarakat yang memiliki masalah dengan rendahnya perkembangan ekonomi dan kesempatan kerja, seperti masyarakat yang memiliki pendapatan yang cukup rendah atau masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan. Yang kedua adalah masyarakat yang terbatas dalam pemasaran dan jangkauan pasar. Yang ketiga adalah masyarakat dengan keterbatasan teknologi dan pengetahuan. Yang keempat adalah masyarakat dengan kurangnya pelatihan dan keterampilan untuk mengelola sumber daya alam yang ada di sana. Yang kelima adalah masyarakat yang merasa kesulitan dalam pengurusan izin usaha perpajakan dan administrasi lainnya. Adapun pihak-pihak yang akan dilibatkan pada kegiatan proyek kali ini adalah yang pertama, Kepala Desa Cimekar. Apa sih peran Kepala Desa Cimekar? Yang pertama, memberikan izin resmi untuk pelaksanaan kegiatan produksi sambal lele di desa. Selanjutnya, menyediakan dukungan administratif dan logistik. Selanjutnya, menyediakan fasilitas seperti ruang produksi dan memfasilitasi akses ke sumber daya atau bantuan teknis. Yang terakhir, memantau kemajuan proyek dan memberikan umpan balik untuk perbaikan keberlanjutan serta memastikan bahwa proyek berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Terus yang kedua ada masyarakat Desa Cimekar. Nah, peran masyarakat Desa Cimekar sebagai berperan aktif dalam proses produksi sambal ikan lele. Yang kedua, mendapat manfaat langsung dari kegiatan kali ini. Terus ada peternak ikan lele. Nah, peran peternak ikan lele di Desa Cemekar yang pertama menyediakan ikan lele yang segar sebagai bahan baku utama untuk pembuatan sambal lele. Yang kedua, berkolaborasi dengan kelompok usaha sambal ikan lele untuk memastikan pasokan bahan baku yang stabil dan berkualitas. Yang keempat, ada distributor bahan baku sambal. Peran distributor itu yang pertama menyediakan bahan-bahan tambahan yang diperlukan untuk pembuatan sambal, seperti cabai, bawang, dan bumbu lainnya. Yang kedua sama seperti peran peternak ikan lele di Desa Cemekar itu, yaitu berkolaborasi dengan kelompok usaha sambal ikan lele untuk memastikan pasokan bahan baku yang stabil dan berkualitas. Yang terakhir ada BPJPH atau Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Peran BPJPH di kegiatan kita kali ini yaitu menyediakan sertifikat halal untuk produk sambal lele. Dan yang kedua, membantu dalam memastikan bahwa proses produksi sambal ikan lele mengikuti standar halal dan regulasi yang berlaku. Selanjutnya, metode pelaksanaan untuk kegiatan ini yang pertama, identifikasi masalah dan analisis kebutuhan masyarakat Desa Cimekar. Di sini nanti kita akan melakukan survei dengan mendatangi desa untuk melihat kondisi geografis dan mewawancarai masyarakat dengan pertanyaan yang nantinya akan membantu keberlangsungan kegiatan ini. Yang kedua, penyusunan program pelatihan pembuatan sambal ikan lele. Mengurus segala hal yang dibutuhkan untuk keberlangsungan acara itu diantaranya membuat daftar komposisi bahan sambal ikan lele dan alat yang diperlukan untuk membuat sambalnya nanti, menentukan cara paling efektif untuk memproduksi sambal, membuat RAB manajemen laba,
mencari dan menghubungi penyedia bahan baku, BPJPH, dan juga penyedia jasa untuk kebutuhan logistik dan lain-lain. Selanjutnya, itu ada sosialisasi program kepada masyarakat desa dan pihak-pihak terkait mengenai pelatihan yang akan diselenggarakan. Lalu, pelaksanaan program pelatihan pembuatan sambal ikan lele. Di sini yang pertama tuh kita ada pengarahan teknis supaya nanti saat kegiatan itu tidak ada kesalahpahaman yang terjadi antara peserta dan juga tim penulis. Lalu pada tahap ini nanti masyarakat akan diminta untuk mengisi kuesioner awal untuk mengetahui pemahaman mengenai pentingnya inovasi produk olahan ikan lele ini. Nanti dilanjutkan oleh dengan pematerian yang akan disampaikan oleh tim penulis, lalu dilanjutkan lagi dengan praktik pembuatan sambal ikan lele. Di sini nanti masyarakat akan dilatih secara mendetail mengenai pengolahan bumbu dan teknik penghalusan, penggorengan, dan pengemasannya. Setelah itu, eh, peserta pelatihan akan diberi kuesioner akhir untuk melihat sejauh mana pemahaman atas materi yang diberikan. Di tahap ini juga nanti ada monitoring yang dilakukan sekitar 5 hari, di mana tim penulis akan mengawasi keberlangsungan proses pendaftaran. Kemudian untuk metode selanjutnya yaitu pendampingan pemasaran digital melalui marketplace dan media sosial lainnya. Hal, hal ini sama dengan sebelumnya di mana ada pengarahan, pematerian, pelatihan, dan juga monitoring. Di mana ketika pengarahan kita eh, sebagai tim penulis akan melakukan pengarahan teknis kepada peserta pelatihan agar tidak terjadinya kesalahpahaman selama kegiatan berlangsung. Di mana pada tahap ini masyarakat akan diminta untuk mengisi sebuah kuesioner awal untuk mengetahui pemahaman mengenai seberapa besar manfaat dari pemasaran secara digital. Kemudian akan diberikan pematerian oleh tim penulis bahwa mengenai manfaat yang akan diperoleh dalam melakukan pemasaran secara digital. Lalu ada pelatihan di mana di sini tim penulis akan memberikan pelatihan kepada masyarakat Desa Cimekar dalam membuat akun dan juga mengelola akun yang akan dijadikan sebagai tempat atau wadah untuk mereka memasarkan produk UMKM sambal lele tersebut. Lalu ada tahap terakhir yaitu monitoring di mana tahap ini akan dilakukan sekitar 5 hari. Tim penulis akan terus mengawasi keberjalanan proses yang akan dilakukan oleh masyarakat Desa Cimekar dalam memasarkan produk sambal ikan lelenya menggunakan aplikasi atau e-commerce yang sudah dibuat sebelumnya. Kemudian ada pendampingan keberlanjutan UMKM dengan mendaftarkan sertifikasi halal ke BPJPH. Hal ini juga hampir sama dengan sebelumnya, di mana ada pengarahan, pematerian, dan juga monitoring. Di pengarahan, tim penulis juga akan memberikan pengarahan kepada peserta pelatihan agar tidak terjadinya kesalahpahaman selama kegiatan berlangsung. Pada tahap ini, masyarakat juga akan sama diminta untuk mengisi sebuah kuesioner awal untuk mengetahui pemahaman mengenai cara untuk mendaftarkan produk UMKM-nya ke BPJPH untuk mendapatkan sertifikat halal. Kemudian akan ada pematerian yang akan disampaikan oleh tim BPJPH secara langsung. Lalu ada monitoring, di mana pada tahap monitoring ini juga sama akan dilakukan selama 5 hari, di mana tim penulis akan mengawasi keberjalanan proses yang dilakukan masyarakat Desa Cimekar dalam mendaftarkan produk UMKM-nya ke BPJPH untuk mendapatkan sertifikat halal. Lalu ada tahap terakhir yaitu evaluasi. Nah, tahap evaluasi ini dilakukan untuk eh, kita, tim penulis, supaya bisa memberikan penilaian atas terhadap semua kegiatan yang telah kita lakukan selama ini. Oke, selanjutnya kita akan membacakan roadmap kegiatan kami kali ini. Yang pertama, kami telah mengidentifikasi masalah dan menganalisisnya. Yang kedua, kami sudah menyusun program. Yang ketiga, kami akan melakukan sosialisasi program pelatihan kepada masyarakat Desa Cimekar. Yang keempat, kami akan melaksanakan program pelatihannya. Yang kelima, kami akan mendampingi pemasaran digital. Yang keenam, kami akan mendampingi keberlanjutan UMKM. Selanjutnya, saya akan membacakan jadwal kegiatan kelompok kami. Dari tanggal 1 sampai tanggal 4, kami akan mengidentifikasi masalah. Selanjutnya, dari tanggal 5 sampai tanggal 15, kami akan menyusun program. Dari tanggal 17 sampai tanggal 19, kami akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat Desa Cimekar. Dari tanggal 21 sampai tanggal 23, kami akan melakukan sosialisasi kepada distributor bahan pembuat sambal di Pasar Manglayang, Desa Cimekar. Dari tanggal 25 dan 26, kami akan mengundang BPJPH untuk mengisi rangkaian acara program di pendampingan pembuatan sertifikat halal. Dari tanggal 27 sampai 29, kami akan mempersiapkan persiapan sebelum acara atau gladi bersih. Di bulan Oktober, tanggal 1, kami akan melaksanakan program pelatihan pembuatan sambal ikan lele.
Dari tanggal 2 sampai tanggal 7 kami akan memonitoring warga desa pembuat sambal ikan lele untuk UMKM. Tanggal 8 pelaksanaan program pendampingan pemasaran secara digital. Tanggal 9 sampai tanggal 14 kami akan kembali memonitoring warga desa membuat akun di e-commerce dan memasarkan produknya secara digital. Tanggal 11 pelaksanaan program pendampingan pembuatan sertifikat halal ke BPJPH. Dari tanggal 16 sampai tanggal 21 kami akan memonitoring warga desa melakukan pembuatan sertifikat halal ke BPJPH. Dan yang terakhir, kami akan melakukan evaluasi dari tanggal 24 sampai tanggal 30. Selanjutnya ada rancangan anggaran biaya. Ya, ada dua tabel. Yang pertama itu rancangan biaya untuk produksi, yang kedua itu adalah rancangan biaya untuk acara. Untuk acara itu kita totalnya sebesar 2.445.000. Itu udah termasuk transportasi, banner, kesekretariatan, sound system, tenda, konsumsi, proyektor, kursi, dan petugas BPJPH. Untuk tenda dan untuk kursi itu kita nyewa sebesar 1.500.000 dan kursi sebesar 200.000. Untuk rancangan anggaran biaya yang produksi, kita total sebesar 275.000. Itu semua bahan pokok untuk pembuatan sambal ikan lele. Nah, untuk totalnya kita memerlukan biaya sebesar 2.720.000. Selanjutnya, di sini ada beberapa sumber referensi. Terima kasih kepada teman-teman atas perhatiannya. Sebelum kami tutup presentasinya, silakan yang ingin bertanya boleh di kolom komentar, dan untuk kakak asisten dosen dan ibu dosen, eh, kami meminta saran kritiknya boleh di komentar. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.